Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Kebenaran Si Manis Jembatan Ancol. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Nama aku Yasin, tinggal di permukiman padat yang sangat padat penduduknya, yaitu di pesisir Jakarta yang terletak tak jauh dari jembatan Ancol. Sudah bukan lagi rahasia kalau daerahku memang dikenal sangat rawan, mulai dari kriminal hingga yang tak kasat mata. Sejak kecil sudah seliweran cerita di kampungku bahwa di balik keramaian daerah kami masih banyak misteri gaib yang juga sangat eksis. Banyak fenomena ganjil yang sering terjadi, mulai dari orang yang tewas tenggelam padahal dirinya dikenal jago renang. Menurut informasi yang kudengar turun-temurun, kejadian seperti itu bukan sekali atau bukan sekali dua kali. Konon ada kehidupan gaib di bawah kali yang menarik kaki orang yang berenang sampai tenggelam. Pengakuan paling fenomenal diceritakan oleh Pak Yanto, pria paruh baya yang lumpuh sejak remaja akibat berenang di kali tersebut. Menurut Pak Yanto, dia merasa kakinya seperti dililit suatu yang kemudian menarik kedua kakinya. Untung waktu itu ada Pak Ucup, teman sebayanya, yang menjadi saksi sekaligus penolong Pak Yanto hingga bisa ditarik keluar dari air. Keterangan dari Pak Ucup, ketika berhasil keluar dari air, tubuh Pak Yanto terbujur kaku dan kulitnya membiru. Dia sempat kejang-kejang. Syukurnya segera dilarikan ke rumah sakit hingga dirinya berhasil diselamatkan. Namun yang anehnya ialah sejak hari itu Pak Yanto tidak lagi bisa menggerakkan kakinya. Dia dinyatakan lumpuh. Ada juga cerita dari pamanku yang sakit panas berbulan-bulan setelah memancing di kali dan mendapatkan ikan seperti lele, namun berukuran amat panjang. Paman sakit hampir 2 bulan. Dia sering Dia sering mengaco, bahkan mengamuk kala malam. Setelah berobat ke orang pintar, ternyata penyebabnya ialah ikan jadi-jadian yang dipancing oleh paman. Agar sembuh, ikan itu harus dilepas kembali ke kali dan paman harus diruqyah. Benar saja, setelah melepas ikan kembali ke kali, paman kembali sembuh seperti sedia kala. Dan sejak saat itu dia kapok memancing di kali. Satu lagi, lingkungan tempat tinggalku terdiri dari gang-gang padat dengan bangunan rumah yang sangat rapat-rapat. Bisa dibilang kampungku selalu ramai, tak pernah tidur. Namun kampung seramai itu dahulu
pernah diteror oleh genderuwo yang sangat tinggi besar, yang kerap menampakkan dirinya orang-orang yang nongkrong, yang mabuk dan berjudi pas malam sering menjadi korban teror mereka. Itu terjadi waktu aku kecil. Aku bahkan sampai takut keluar rumah untuk buang air kecil ke kamar mandi yang ada di luar. Itu tadi hanya beberapa kisah yang terjadi di kampungku. Namun menurut cerita engkongku atau kakek yang merupakan orang asli daerah, katanya makhluk-makhluk itu nggak ada apa-apanya dibanding sosok si manis perempuan merah penghuni jembatan Ancol yang meninggal dibunuh lalu bangkit untuk balas dendam. Sering terjadi kecelakaan yang tak wajar di lintasan jembatan Ancol. Semua kejadian-kejadian ganjil itu pasti dikaitkan dengan sosok si manis jembatan Ancol menurut engkongku. Saking besarnya energi si manis, makhluk-makhluk astral lainnya pada takut dan tunduk padanya, khususnya di area jembatan Ancol. Si manis jembatan Ancol tidak sendiri, ada 4 makhluk lain yang turut menemaninya, terdiri dari 3 makhluk astral, pribumi dan 1 Belanda. Padahal sosok si manis jembatan Ancol ini dikenal sebagai hantu yang sangat cantik, tapi kecantikannya ini kerap menghipnotis orang-orang hingga akhirnya celaka. Sebagian orang yang lahir di area 90-an, yang lahir di area tahun 90-an, aku sempat tidak percaya. Aku menganggap cerita itu hanya legenda urban yang diceritakan turun-menurun, dan kebetulan dijadikan sinetron. Jadi banyak orang-orang yang pada akhirnya percaya. Perihal kecelakaan yang kerap terjadi, mungkin saja memang karena penerangan di sana gelap, jalannya rusak, dan banyak kendaraan ugal-ugalan. Sampai suatu waktu usiaku, waktu itu masih 8 tahunan, masih SD, masih suka kelayapan malam-malam. Waktu itu aku sedang bermain benteng-bentengan, permainan lari-larian. Intinya waktu itu aku lagi bersembunyi di warung Butia yang ada di ujung jalan dekat jembatan. Seingatku waktu itu masih sekitar pukul 22 malam. Jangan kaget kenapa jam segitu anak kecil masih dibiarkan main di kampung kami itu. Terbilang biasa, tapi waktu itu jalanan sudah sepi, gelap. Aku duduk di depan warung sambil minum es plastik. Waktu itu entah mengapa pandanganku fokus ke arah jembatan. Di tengah jembatan aku melihat perempuan mengenakan pakaian tudung merah. Perempuan itu tersenyum kepadaku. Aku pun memperhatikannya. Namanya anak kecil, kalau diliatin yang ngeliatin balik. Tiba-tiba ada orang yang mau menyeberang. Aku melihat perempuan merah itu seperti menemani orang itu untuk menyeberang. Kelihatan kayak orang yang dekat. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ada angkot yang melaju kencang sampai klakson dibunyikan sekeras-kerasnya. Anehnya orang yang menyeberang itu kayaknya enggak ngelihat ke arah angkot yang sudah semakin dekat. Aku pun panik, mau teriak ngasih tahu, tapi tenggorokanku kayaknya tertahan. Dan saat angkot sudah semakin dekat ke mereka,
perempuan merah itu menoleh ke arahku dan dia malah tersenyum lebar seperti orang sengaja. Sampai akhirnya angkot itu menabrak orang tersebut sampai berdekit dan menabrak sisi jalan. Supir angkot tewas dan orang yang ketabraknya pun tewas di tempat. Tapi yang paling membuatku gemetar ialah ketika penumpang yang duduk di sisi pintu jatuh terlempar, kemudian kepalanya tergeleng angkot hingga pecah dan darahnya muncrat sangat jauh, seperti jeruk diinjek sama orang. Astagfirullah, aku ingat itu masih gemetar dan sangat mual. Begitu juga rasa takutku selalu ada. Namun anehnya aku enggak melihat perempuan merah itu di sana, tapi aku melihat dia tiba-tiba duduk di sampingku dengan bersimbah darah, seolah-olah menemaniku menyaksikan kecelakaan itu. Dari situ aku enggak ingat apa-apa lagi. Kata orang yang menggendongku pulang, aku pingsan seketika setelah melihat kecelakaan itu. Padahal seingatku aku hilang sadar setelah melihat perempuan itu duduk di sampingku. Entah siapa sosok perempuan itu, tapi sebagaimana cerita yang beredar, aku mengira dia adalah si manis jembatan Ancol. Itulah cerita si manis jembatan Ancol. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita Radio Jurik yang memiliki judul Kebenaran Si Manis Jembatan Ancol. Semoga cerita Radio Jurik bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya buat yang mau meninggalkan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman Radio Jurik, selamat beraktivitas dan tetap semangat.